Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pertemuan ketiga survei rekayasa. Yang akan kita bahas adalah pengukuran rute dan peraturan perencanaan geometrik jalan. Yang pertama ada peraturan perencanaan jalan raya. Ini dalam peraturan geometrik perencanaan jalan raya ini ya, ada perencanaan jalan raya. Bentuk geometriknya telah ditentukan sedemikian hingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Peraturan perencanaan geometrik jalan raya berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pengangkutan dan lalu lintas. Sehubungan dengan mendesaknya pekerjaan perencanaan jalan raya akibat meningkatnya kebutuhan lalu lintas di satu pihak dan meningkatnya usaha dan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana jalan di pihak lain. Dan ini ada peraturan pemerintah Direktorat Jenderal Bina Marga telah menetapkan peraturan perencanaan geometrik jalan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Bina Marga nomor 25/KPTS/BM/70 tanggal 31 Agustus 1970 dan kemudian diperbarui dengan spesifikasi standar untuk perencanaan geometrik jalan raya luar kota rancangan akhir pada Desember 1997. Dan di sini ada klasifikasi jalan menurut fungsi jalan. Ini ada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal. Mana jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-ratanya tinggi yang akan digunakan, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Ada jalan kolektor, jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Untuk jalan lokal, jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Dan di sini ada klasifikasi jalan menurut kelas jalan. Pertama ada klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas. Dinyatakan dalam muatan sumbu terberat atau MST itu ya, dalam satuan ton. Dan kedua ada klasifikasi menurut kelas jalan dan ketentuannya serta kaitannya dengan klasifikasi menurut fungsi jalan. Ini dapat dilihat dalam tabel 11.1. Ini ada dalam pasal 11 PP nomor 43 tahun 1993. Ada fungsinya dari fungsi arteri apa kolektor gitu ya. Kalau di arteri itu ada kelas 1, 2, dan 3A. Dilihat dari satuannya MST atau muatan sumbu terberat dalam satuan ton. Apakah lebih dari 10, apakah 10 atau 8. Dan untuk kolektornya ada 3A dan 3B. Ini MST-nya adalah 8. Kemudian klasifikasi menurut medan jalan itu medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. Dan klasifikasi menurut medan jalan untuk perencanaan geometrik dapat dilihat dalam tabel berikut itu ya. Dan keseragaman kondisi medan yang diproyeksikan harus mempertimbangkan keseragaman kondisi medan menurut rencana trase jalan dengan mengabaikan perubahan-perubahan pada bagian kecil dari segmen rencana jalan tersebut. Ini ada contoh dalam tabel 2.2, ada klasifikasi menurut medan jalan dari jenis medan datar, perbukitan, pegunungan, dan notasinya ada D, B sama G, kemudian ada kemiringannya, kemiringan medan dalam persentase ada misalkan datar itu kurang dari 3%, B perbukitan 3-25%, G atau pegunungan itu lebih dari 25%. Kemudian klasifikasi jalan menurut kewenangan pembinaan jalan gitu ya. Ini sesuai PP nomor 26 tahun 1985 adalah ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota maja, jalan desa, dan jalan khusus. Nah, ini tergantung daerahnya gitu ya. Dan ada kriteria perencanaan. Ini ada kendaraan rencana, ekuivalen mobil penumpang, volume lalu lintas, kecepatan rencana. Di kriteria perencanaan untuk kendaraan rencana gitu ya, dimensi dan radius putar sebagai dasar penyediaan ruang jalan gitu ya. Ini ada 3 kategori. Di sini ada kendaraan kecil, ini contohnya mobil penumpang. Ada kendaraan sedang, ada truk 3 as tandem atau bus besar 2 as. Dan ada kendaraan besar seperti truk tempelan atau semi trailer.
dan ruang manuver kendaraan saat membelok di tikungan atau persimpangan sebagai dasar penyediaan ruang. Nah, kemudian ini contoh gambaran dari dimensi kendaraan rencana gitu ya. Ada kategori kendaraan rencana kecil, sedang, besar. Kemudian dilihat ada dimensi kendaraan dari tinggi, lebar, panjangnya, ada tonjolannya, dan ada radius putar, minimum roda, hingga radius putar tonjolan. Nah, ini contoh gambar dimensinya, itu dari dimensi kendaraan kecil, dimensi kendaraan sedang, hingga dimensi kendaraan besar. Kemudian lapak kendaraan atau proyeksi dimensi kendaraan rencana gitu ya pada saat membelok ke atas perkerasan jalan. Ini untuk menentukan ruang gitu, jalan yang perlu disediakan. Nah, di sini contohnya untuk gambaran sebuah kendaraan kecil yang mau berbalik arah gitu ya. Di situ Anda perhatikan ada radius putar, ada syarat minimumnya gitu ya, kemudian ada syarat maksimumnya. Nah, sehingga kendaraan tersebut bisa berbelok gitu ya ke arah sudut 30, 60, 90, 120, 150 hingga 180 derajat atau berbalik arah gitu ya. Nah, ini biasanya untuk menentukan daerah U-turn gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada kendaraan sedang atau bus ya, dan juga ada kendaraan besar untuk truk, semi trailer atau tempelan. Itu sekilas dilihat sana kendaraan sedang, bus, ada radius putar minimum maksimumnya sekian. Kemudian juga pasti berbeda jauh gitu ya dengan kendaraan besar. Nah, kenapa? Karena apalagi yang kendaraan bergandengan gitu ya, sehingga dia akan memiliki syarat radius putar yang lebih besar gitu ya. Ini minimal 2,9 meter gitu ya. Kemudian ada SMP atau satuan mobil penumpang, adalah angka satuan kendaraan dalam hal kapasitas jalan, di mana mobil penumpang ditempatkan memiliki satu SMP. SMP ini untuk jenis kendaraan dan kondisi medan lainnya dapat dilihat dalam tabel 2.4, mana detail nilai SMP dapat dilihat pada buku manual kapasitas jalan Indonesia MKJI nomor 36/TPM tahun 1997. Di sini ada contoh tabel 2.4 untuk ekuivalen mobil penumpang (EMP) gitu ya. Dilihat dari jenis kendaraannya, ada sedan, jeep, station wagon gitu ya, ada datar atau perbukitan nilainya misalkan 1, pegunungan nilainya 1 gitu ya. Dan berbeda dengan kendaraan pickup, bus kecil, truk kecil, hingga ada kendaraan bus dan truk besar. Ini juga akan mempengaruhi nilai EMP-nya gitu ya di daerah datar atau perbukitan hingga pegunungan gitu ya. Semakin besar kendaraannya maka EMP-nya juga akan semakin besar gitu ya. Misalkan di situ antara bus dan truk besar untuk daerah datar atau perbukitan 1,2 sampai 5,0, hingga pegunungan dia lebih besar angkanya. Dan ada volume lalu lintas rencana gitu ya, mengacu pada KMKJI tahun 1977 atau perencanaan lalu lintas. Ada VLHR atau volume lalu lintas harian rencana, adalah perakiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas. Ini dinyatakan dalam SMP per hari. Ada VJR volume jam rencana, adalah perkiraan volume lalu lintas pada jam sibuk tahun rencana lalu lintas gitu ya. Ini dinyatakan dalam SMP per jam dan dihitung dengan rumus VJR sama dengan VLRH dikali K bagi F, di mana K ini adalah faktor volume lalu lintas jam sibuk, sedangkan F adalah faktor variasi tingkat lalu lintas per seperempat jam dalam 1 jam. Dan VJR ini digunakan untuk menghitung jumlah lajur, jalan, dan fasilitas lalu lintas lainnya yang diperlukan. Dan ini ada contoh di tabel ya, ini ada penentuan faktor K dan faktor F berdasarkan volume lalu lintas harian rata-rata. Ini bisa dilihat bukan berbeda. Kemudian kecepatan rencana atau VR gitu ya. Ada satu ruas jalan adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan.
yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lengang, dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. VR untuk masing-masing fungsi jalan ini dapat ditetapkan dari tabel 2.6 gitu ya. Kemudian untuk kondisi medan yang sulit, VR ini satu segmen jalan ini dapat diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 20 km per jam. Ini 2.6 ada kecepatan bencana sesuai klasifikasi fungsi dan klasifikasi medan jalan. Misalkan ada arteri, VR-nya untuk yang datar ini 70-120, untuk bukit VR-nya 60-80, dan pegunungan gitu ya, VR-nya 40-70. Ini karena medannya udah lebih berat gitu ya, sehingga VR-nya akan turun. Kemudian untuk jalan kolektor gitu ya, dilihat dari datar, bukit, pegunungan juga begitu, makin menurun VR-nya. Untuk lokal pun juga begitu ya, bisa dilihat dari datar, bukit, pegunungan. Kemudian ada bagian-bagian jalan, misalkan ada Damaja, daerah manfaat jalan. Ini lebar antara batas ambang pengaman konstruksi jalan kedua di sisi jalan, dan ada tinggi 5 meter di atas permukaan perkerasan pada sumber jalan, dan kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah permukaan. Ini contoh gambar Damaja gitu ya, itu ada batasannya dilihat. Damaja, Damija, dan Dawasja di lingkungan jalan antar kota. Kemudian ada Damija seperti ini contohnya, itu bisa diperhatikan juga gitu ya, batasnya. Nah, untuk Damaja, daerah milik jalan Damija gitu ya, dibatasi oleh lebar yang sama dengan Damaja, lebarnya sama gitu ya, cuman dia ditambah ambang pengaman konstruksi jalan dengan tinggi 5 meter dan kedalamannya 1,5 meter. Dan ada Dawasja atau ruang daerah pengawasan jalan gitu ya. Jalan ruang sepanjang jalan di luar Damaja dibatasi oleh tinggi dan lebar tertentu, diukur dari sumber jalan sebagai berikut. Ada gambar 11.7. Jalan arteri minimum 20 meter, untuk jalan kolektor minimum 15 meter, jalan lokal minimum 10 meter. Untuk keselamatan pemakai jalan Dawasja di daerah tikungan ditentukan oleh jarak pandang bebas. Kemudian penampang melintang, komposisi penampang melintang ya. Untuk yang jalan terdiri atas bagian sebagai berikut. Ini gambar 11.8, 2.8 itu ya. Gambar H.10 gitu ya. Ini pertama contohnya ada secara biasanya gitu ya, ada jalur lalu lintas, median, dan jalur tepian. Ini kalau ada, dan ada bahu, ada jalur jalan kaki, ada selokan dan lereng. Nah, ini contoh gambaran untuk penampang melintang jalan tipikal yang dilengkapi trotoar. Itu tipikal itu biasanya yang ada gitu ya. Nah, ini ada trotoarnya, dan biasanya di sini ada trotoar. Di bawah trotoar itu juga ada selokan atau saluran air gitu ya. Nah, kemudian tipikal jalan bermedian, ini jalan raya dan jalan bebas hambatan contohnya gitu ya. Ini ada gambaran median di tengahnya gitu ya. Ada jalur tepian, ada jalur lalu lintas ya, bagian kiri kanan itu ada bahu baru ada selokan atau sebelahnya ada talut.